wanita licik untuk membuat saudara perempuan bodohnya malu di depan umum. Mengeluarkan sebatang permen lollipop, menggoda dia untuk menjilati seperti anjing kecil. Tanpa disadari, pikiran saudara perempuan sudah pulih. Jadi dia membalas dendam. Yuan tidak ingin makan permen. Yuan ingin melihat Wei Wei dan kakak laki-laki Dabai bertengkar dengan lidah. Kamu bodoh, omong kosong apa ini? Yuan tidak berbohong. Tidak percaya, lihat saja. Pemandangan di depan mata membuat pria busuk malu di hadapan tamu. Dia marah ingin langsung merobek tunangannya, tapi malah menerima tamparan dari wanita itu dengan nyata. Pria ini terpaku dan bingung. Belum menyadari, wanita itu melempar botol lagi, membuat pria busuk terdiam dan melihat ke atas. Para tamu di tempat itu terkejut. Sementara wanita tua dalam cerita itu bersorak-sorai. Darah mendidih, bahkan memanggil cucu presiden direktur sendiri. Makan popcorn bersama. Wanita licik melihat pria sampah diangkat orang. Dia segera mencemooh wanita itu, mengatakan bahwa dia telah membunuh tunangannya. Lihat siapa yang masih berani menginginkan monster jelek ini. Dan wanita itu dengan tenang mulai mencari pasangan di tempat itu. Pagi ini, jika seseorang menikah dengan saya, saat penjahat lengah, sebuah amplop merah besar. Dia bersedia menikah. Wanita itu terkejut ada yang bersedia. Cepat ambil cincin nikah dari tangan pembawa acara. Meminta presiden direktur untuk membantunya memakainya. Namun pada saat itu, presiden direktur sangat menolak dalam hatinya. Hanya karena dia sudah memiliki orang yang dicintainya di hatinya. Ternyata dia pernah diculik saat kecil oleh seorang gadis kecil yang mengenakan kalung bintang bulan. Saat penjahat lengah, diam-diam membawanya melarikan diri. Bahkan tanpa memperdulikan bahaya, dia sendirian mengalihkan pengejaran penjahat. CEO yang terluka berusaha keras untuk menghentikan gadis itu pergi. Namun hanya meninggalkan kalung bintang di leher gadis kecil itu. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Dia tidak pernah menyerah dalam mencari jejak gadis itu. Sekarang dihadapkan pada perjodohan yang dipaksakan oleh nenek. CEO pun hanya bisa menyetujuinya dengan rasa tidak rela. Kemudian mencari sendiri dengan perlahan keberadaan gadis itu saat itu. Dia dengan sangat enggan memakaikan cincin pada wanita itu. Puas nenek, langsung mengumumkan mereka resmi menjadi suami istri. Dan meminta pengantin pria mencium pengantin wanita. Cium pengantin wanita. Nenek, ini sungguh tidak boleh dilakukan. Pria besar itu terus-terusan melamun. Setelah mencium, segera tinggalkan tempat ini. Pergi mengurus pernikahan adalah yang penting. Kenapa kamu? Aku memperingatkanmu, jangan mendekat. Setelah mencium pengantin pria, wanita dengan tak sabar bertanya kepada nenek, apakah sekarang bisa pergi mengurus surat nikah? Namun ditentang keras oleh adik perempuan yang licik dan ayah tiri. Hanya karena istri sebelumnya meninggalkan warisan pernikahan besar untuk putrinya. Dia tidak ingin harta itu jatuh ke tangan orang asing begitu saja. Ayah tirinya segera memanggil manajer lobi, ingin mengusir keluarga CEO itu semua. Namun ketika manajer melihat CEO, dia langsung menyambut kedatangan dengan hormat. Sebelum keduanya sempat bereaksi, identitas CEO langsung diusir oleh manajer. Wanita itu mulai penasaran dengan identitas pria itu. Namun CEO merasa wanita yang pura-pura bodoh ini penuh dengan tipu daya. Dia berbohong bahwa orang yang datang tadi hanyalah teman. Berakting sesuai skenario sendiri. Padahal dia hanyalah seorang pekerja biasa tanpa rumah atau mobil. Namun dia tidak menyangka wanita itu sama sekali tidak keberatan. Bahkan mengajak CEO untuk segera menikah dengannya. Beginilah, dia bisa segera mendapatkan warisan yang ditinggalkan ibunya. Astaga, wanita sebegitu jelek. Semua orang sudah menikah. Suamiku masih seorang pria tampan. Sejelek ini, tidak takut menakut-nakuti orang. Mata sipit, hidung bawang putih. Sejelek ini, berani bicara tentang orang lain. Kata lagi satu kata pun, aku akan melaporkanmu atas serangan pribadi. Tidak apa-apa, terima kasih ya. Itu tidak membantumu. Jangan terlalu banyak berpikir. Mohan, kamu sudah menikah. Cepat. Biarkan aku melihat dengan cepat. Apakah kakak ipar cantik atau tidak? Baru bisa menaklukkanmu. Gunung es ribuan tahun. Aku lihat. Pergi. Sejelek ini. Bukan sobat. Aku bilang kamu benar-benar lapar. Bisa makan apa saja. Tutup mulutmu. Maaf kakak ipar. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin bilang, Mohan setidaknya adalah kepala Long Chuan. Lindong, kamu datang untuk apa? Sudah berpisah lagi.
Itu, berkah datang bertubi-tubi. Namun, hari ini, aku kehilangan 2 miliar lagi. 20 miliar. Dari mana kamu mendapat begitu, teman kaya? Haha ini, temanku ini, bermain drama pendek. Belum mulai, bisik-bisik ngomong apa sih? Aku bilang padanya aku miskin. Jangan terlalu jelas. Lindong, kamu bukan. Ada yang lain. Kamu pergi dulu. Ya. Jadi aku akan pergi dulu. Selamat tinggal. Anak yang baik. Maaf ya, aku sudah terbiasa dijauhi karena jelek. Malah merepotkan. Kamu memalukan di depan teman. Sebenarnya aku merasa. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Kakak memang jelek, tapi kakak kaya. Saat aku memegang sertifikat pernikahan ini, aku akan pergi ke ibuku, menukar warisan yang ditinggalkan. Nanti, villa mobil mewah. Kamu bilang, berapapun yang kamu mau, kakak akan memberikan padamu. Tunggu saja, kakak akan segera mengambil barang-barangnya, dan membawanya kembali. Aku telah dimanja. Apa sebenarnya perempuan ini pikirkan tentangku? Setelah aku menemukan buktinya, aku akan bercerai dengan perempuan ini. Ini nomor teleponku. Suami baru, ingatlah untuk menelepon sore nanti. Tapi jika telepon sore ini tidak terhubung, kamu laporkan saja ke polisi. Kenapa kamu harus melaporkan? Karena ayahku yang baik dan adik perempuanku yang baik pasti tidak ingin aku mendapatkan warisan. Dia mengawasi aku dari sana. Aku akan pergi bersamamu. Wow. Tidak akan terlihat oleh pengacara Zhang. Ini adalah sertifikat pernikahan palsu, kan? Pengacara Zhang, putriku, Xingyu, dan putra besar keluarga Bai Chuan, sudah menikah. Lihatlah, warisan yang ditinggalkan oleh mantan istriku, Li Xingyu. Apakah dia bisa mewarisinya? Ya, tapi harus. Nyonya Li Xingyu sendiri harus hadir sendiri. Barulah aku bisa memberikan warisan Nyonya Surou kepada dia. Pengacara Zhang, kakak perempuanku adalah seorang bodoh. Bahkan jika dia datang, dia tidak akan mengerti. Bai Chuan adalah suaminya. Memberikannya kepadanya juga sama. Benar, aku dan Xingyu adalah suami istri. Memberikannya kepadaku juga sama. Kentut. Bai Chuan dari keluarga Bai. Apa hak Anda menjadi suami Li Xingyu? Pengacara Zhang, dia adalah suami saya. Gu Mohan, ini adalah sertifikat pernikahan kita. Wanita jahat, ternyata kamu terus-terusan pura-pura bodoh untuk menipu saya. Jangan tuduh saya. Saya memang telah dibodohi selama 5 tahun. Tapi Tuhan memang adil. Sebelum pernikahan, saya sadar, aku tidak membiarkan kalian lebih buruk dari binatang. Rencana jahat berhasil. Itu sertifikat palsu miliknya. Li Xingyu, kamu terlihat seperti setan. Siapa yang ingin menikah denganmu? Aku hanya bersedia. Kamu berani menggonggong di sini. Tutup mulutmu. Kamu hanya punya mulut murahan. Saat kamu mengejarku dulu, omongannya lebih bagus daripada nyanyiannya. Akhirnya, bersama Li Weiwei untuk menjatuhkanku. Wanita, berani menghajar saya. Saya akan membunuh kamu. Seperti setan, kan? Hari ini saya akan membuatmu melihat. Kamu lihat saja. Li Xingyu, wanita kasar ini. Kamu berani menghajar saudara Chuan. Kamu tidak akan bisa mengejarku. Saya hampir melupakanmu. Masih ada kamu. Ular berbisa belum diurus. Pengacara Zhang bisa hadir. Kalau kamu berani memukulku, aku akan melaporkanmu sampai mati. Tetapi dalam genggamanku, kalian mencoba meracuni dan merusak penampilanku, kan? Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Aku membuatmu menjadi kepala babi. Aku membiarkan kau memfitnahku. Aku akan memukul mati kamu. Li Xingyu, kamu gila. Serangan dari belakang. Kamu sampah. Baiklah, Li Xingyu. Jangan lupa,
perusahaan yang didirikan ibumu. Tetapi dalam genggaman tanganku, ibuku dulu membuat keputusan yang paling salah, yaitu membiarkanmu menikahi keluarga Su, bahkan bersekutu dengan Ibu Li Weiwei, menfitnah ibuku. Itu tidak akan berubah. Fakta bahwa aku adalah ayah kandungmu, melihat bahwa kita dalam hubungan ayah dan anak, selama kamu sekarang menerima warisan dari ibumu yang ditinggalkan padamu, memberikan 70% saham, bagi 2 untukku. Saya berjanji, aku tidak akan lagi mengganggumu. Orang bodoh bercerita mimpi. Aku berkata padamu, hari ini aku bahkan mati, tidak mungkin juga membuat kalian mendapatkan saham. Berhenti. Aku pergi. Akhirnya pergi. Pengacara Zhang, jangan pukul aku. Aku tidak tahu apa-apa. Pengacara Zhang, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana mungkin aku memukulmu? Kamu tadi terlalu hebat. Lihatlah bagaimana pengacara Zhang ketakutan. Semua orang bodoh. Nyonya Li, sertifikat pernikahan kalian. Aku sudah melihatnya, tidak ada masalah. Sekarang kita bisa mengurusnya. Prosedur pewarisan. Nanti, aku akan mengajakmu melihatnya. Diberikan oleh Nyonya Surou untukmu. Rumah dan mobil yang ditinggalkan. Hanya rumah dan mobil. Tidak ada saham perusahaan atau semacamnya. Ya, yang ditinggalkan oleh Nyonya Surou untukmu. Di dalam warisan, hanya properti dan kendaraan. Tidak ada pembagian. Nah, Ibu, di mana sebenarnya saham itu disembunyikan? Sudahlah, jangan pikirkan itu dulu. Nanti Gu Mohan melihat mobil mewah dan rumah mewah. Pasti akan. Tenanglah mengikuti saya. Baiklah, baiklah. Ayo pergi dan saya akan membawamu melihat. Kamu menyebut ini apa? Rumah mewah. Rumahmu terlalu kecil. Pengacara Zhang, apakah kamu yakin? Ini milik ibuku. Rumah yang ditinggalkan untukku. Benar-benar pasti. Rumah ini dulu sangat berharga. Bahkan sekarang sudah merosot nilainya. Kamu dengar tidak? Dulu sangat berharga. Rumah mewah. Apalagi mobil mewah. Apakah parkir di garasi bawah tanah? Tadi saja aku, sepertinya di halaman belakang, juga tidak melihat mobil mewah parkir di dalam rumah. Bukankah begitu? Mobil mewah dan rumah mewah. Berdandan. Juga bisa tinggal. Kalau dipikir-pikir memang begitu. Dulu ibuku sakit parah. Harta keluarga hampir diambil alih oleh ayah tiri burukku. Ayah bajingan laki-laki Phoenix. Dikuasai oleh Li Qingsan. Dia bisa meninggalkan untukku rumah ini. Juga tidak mudah. Kalau kamu ingin bercerai denganku, saya juga setuju. Toh, sekarang aku jelek dan miskin. Meskipun bercerai dengannya, nenek juga akan mencari wanita lain yang menikah denganku. Tidak perlu. Kamu tidak keberatan aku miskin. Aku tidak keberatan dengan penampilanmu. Biarlah begitu saja. Aku sudah tahu, kamu tidak akan seenaknya begitu. Maaf ya, aku membuatmu merasa tidak nyaman lagi ya. Aku menghalangi begitu. Kalau begitu, biar aku tetap menghalangi. Aku. Oh ya, kamu pegang kartu ini. Di atasnya ada $2.000. Ini sudah menjadi milikku. Semua uang. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras. Merawat keluarga kecil kita dengan baik. Peganglah. Beri makan nenek. Nakal. Sudah ambil sertifikat pernikahan. Bagus sekali. Cocok sekali. Xingyu, jangan khawatir. Nenek ada di sini. Pastikan anak ini, Mohan, tidak berani mengecewakanmu. Hari ini, nenek akan memberikan saham 10% di tangannya. Kepada kamu. Semuanya untukmu. Palsu. Palsu. Semuanya palsu. Nenek. Nenek, penyakit lama Anda kambuh lagi. Aku hanya akan mengatakannya. Obat jangan dihentikan. Kita tidak punya uang. Nenek, jangan terus-terusan berhayal. Kamu nakal. Siapa yang sakit? Ah, kamu yang berhayal. Aku sudah bilang jangan hentikan obat ya. Nenek, penyakit lama Anda kambuh lagi. Obat apa? Kamu bocah busuk. Nenek, jangan terlalu emosi. Tarik napas dalam-dalam. Xing Yue, pergi. Di dalam rumah.
ambilkan obat nenek itu. Itu di sana. Baiklah. Kamu bocah busuk, kamu yang sakit. Mengapa kamu tidak membiarkan Xingyu mengetahui identitasmu yang sebenarnya? Nenek, wanita ini tidak tentu hal yang baik. Pokoknya jangan tertipu olehnya. Kentut, menurutku Xingyu anak yang baik. Keduanya baik hati dan kuat. Suatu hari nanti, kamu akan menyukainya. Tidak mungkin. Bagiku, aku tidak akan menyukainya. Kecuali, berikan aku sedikit waktu. Lihatlah kepribadiannya. Hei! Apakah ini? Aku hanya melihat ini. Nenek sudah sembuh, tidak perlu lagi. Waktunya minum obat. Bukan aku. Dia. Ayo, Xingyu. Nenek hanya mengakui. Kamu menantu satu-satunya. Rumah kalian itu harus dibersihkan dulu sebelum bisa tinggal di dalamnya. Malam ini, aku tinggal di sini bersama nenek. Kamar pengantin sudah disiapkan untuk kalian. Sudah dihias dengan baik. Tenanglah untuk malam pertama. Ah. Malam. Saya tidur di lantai. Kamu tidur di atas tempat tidur. Juga. Aku begitu jelek. Dia pasti akan merasa jijik tidur dengan aku di tempat tidur yang sama. Dia pasti akan merasa jijik. Kamu sedang melakukan apa? Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh-sentuh. Aku tidak akan menyentuh siapapun selain gadis yang kusukai. Saya tidak akan menyentuh siapapun. Aduh, nenek sedang melihat keluar. Kita harus berpura-pura lebih dekat. Itu adegan ranjang. Kamu bisa berakting. Apa yang kamu bicarakan? Hebat, Xingyu. Aku tidak bisa berakting. Aku tahu aku jelek. Kamu tidak bisa menutup mulutmu. Tapi, tahanlah. Ini akan segera berlalu. Begitulah. Itu. Nenek pergi. Kamu bisa turun sekarang. Ah. Tidak perlu sepanik itu. Aku hampir muntah melihatmu. Kemampuanmu untuk menahan juga terlalu rendah. Kamu menekan perutku. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku tahu aku jelek. Tidak masalah. Saya tidur di lantai. Kamu tidur di atas tempat tidur saja. Tidak ada wanita yang tidak suka cantik. Barusan, pasti menyakiti dia. Itu. Saya tidak bermaksud begitu. Malam ini lantai dingin. Kamu tidur di atas kasur. Saya tidur di lantai. Oke, sudah diputuskan begitu. Tunggu sampai saya menemukan pekerjaan besok. Pasti akan berbuat lebih baik padamu. Kamu kenapa? Tidak nafsu makan. Kamu bicara. Sekarang meskipun saya, bebek jelek berubah menjadi angsa putih. Tapi pekerjaan saya sebagai NPC di rumah hantu juga sudah habis. Harus mencari pekerjaan lagi. Sudahlah, tidak penting. Hiduplah saat ini dengan baik. Adalah yang paling penting. Ayo. Coba, keahlian masakku. Oh, saya juga punya sup. Tunggu aku. Halo, bosku. Saya memasukkan resume Li Xingyu kepadamu. Kamu cari cara untuk memasukkannya ke perusahaan desain di bawah Gu. Oh ya, bos Gu tenang. Selesai dalam 3 detik. Sup sudah siap. Bagaimana rasanya? Enak. Begitu larut. Siapa yang bisa menelepon saya? Nomor asing. Kamu tidak mau diangkat sedikit pun. Bagaimana jika itu panggilan penting? Saat ini, mengapa suami saya begitu penting? Ayo, aku akan memberimu semangkuk sup untuk diminum.
Cobalah, sup ini sangat segar. Bukankah kamu sedang mencari pekerjaan? Bagaimana jika itu tawaran? Halo, apakah itu Miss Lee Sing Yu? Selamat ya, sudah diterima oleh Departemen Desain Pakaian kami. Jika memungkinkan, kamu bisa mulai bekerja besok. Tunggu sebentar. Biarkan saya konfirmasi lagi. Maksudmu, apakah itu anak perusahaan Grup Gu? Perusahaan desain? Ya. Detail tawaran kerja sudah dikirimkan ke emailmu. Baiklah. Wow. Sangat bagus, suami. Oh, aku sudah mendapat pekerjaan. Dan itu adalah perusahaan yang bagus. Aku bisa merawatmu sekarang. Ini akan menjadi tempat kerjamu. Hai semuanya. Saya kolega baru Anda, Lee Sing Yu. Gadis baru ini terlihat cantik. Wow, cantik sekali. Sangat berkelas. Ya, nanti, panggil saja saya Kak. Apa masalahnya? Kamu bisa datang mencariku kapan saja. Terima kasih, Kak. Kulitmu benar-benar putih dan halus. Aku sudah menikah. Tolong jaga sikapmu. Cabai kecil. Suatu saat aku akan mendapatmu. Pergi ke ruang fotokopi. Cetak dokumen-dokumen ini. Kirimkan ke saya setelah dijilid. Saya melamar sebagai desainer perusahaan. Bukan tukang kebersihanmu. Cantik. Baru saja memasuki dunia kerja. Tidak tahu aturan bagi pegawai baru. Harus memulai dari pekerjaan kebersihan. Jangan lupa, aku adalah atasanmu. Percaya atau tidak, saya telah memecatmu. Hentikan. Aku masih bergantung pada pekerjaan ini. Bagaimana dengan suami tua? Bersabarlah. Biarlah kau merasa superior sebentar lagi. Tunggu sebentar. Lihat saya di ruang fotokopi. Bagaimana cara menghadapimu? Bos Gu, jangan khawatir. Perusahaan ini adalah yang terbaik di semua cabang kita. Dengan fasilitas terbaik. Aku akan meminta Sing Yu untuk menjadi desainer. Dia datang untuk bersantai, bukan untuk bekerja keras. Mengerti? Saya akan membuat pengaturan. Hei, siapa itu?